Saya lagi jalan kaki, saya lihat ada baut, terus ada suara, itu telan tuh baut, kalau nggak dunia kiamat. Sampai gitu? Sampai kayak gitu. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Jadi topik kali ini kita akan membahas tentang mental illness karena kita peduli sama teman-teman kita di luar sana yang berjuang dengan penyakit tersebut. Bahkan banyak dari mereka yang nggak sadar kalau mereka sebenarnya punya indikasi penyakit mental yang akut. Halo, perkenalkan namaku Yosafat, umurku 26 tahun, pekerjaanku wira swasta. Oke, baik. Teman-teman di luar sana, nama saya Vincent, umur saya 29 tahun, pekerjaan saya wirausaha. Oke, perkenalin nama aku Clara Eugene, biasa dipanggil Clara sih. Umurku tahun ini 25. Terus pekerjaanku ya apa aja sih bisa, cuman kali ini aku lagi belajar ngebar, barista lebih tepatnya gitu. Jadi halo, nama saya Novrian. Terus usia 20-an. Pekerjaan sehari-hari swasta. Oke, perkenalkan nama gue Dwi Cahyo, umurku 23 tahun, aku posisi masih kuliah, tapi belum lulus, tapi sekarang sambil nyambi kerja juga di suatu coffee shop. Oke, Mbak Clara. Mental illness ada banyak macamnya, antara lain depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, bahkan gangguan tidur. Apakah kamu mengalami salah satu di antara itu? Iyalah pastinya. Kalau aku sih yang jelas, aku emang gangguan tidur. Itu pakai banget. Karena apa ya? Ya emang nggak bisa tidur aja mas, gitu. Ada lagi selain dari gangguan tidur? Kalau Berarti insomnia selain ya, oke? itu. Ya, insomnia Insomnia, sih, insomnia, cuman oke. itu aja. Kalau saya sih mantan pengidap skizofrenia ya. Kenapa saya bilang itu? Saya udah 3 kali keluar masuk rehabilitasi karena penyakit skizofrenia. Boleh jelasin seperti apa skizofrenia itu, Bang? Skizofrenia itu jadi kita punya teman hayalan yang banyak ya. Terus kita ke benda apapun kita bisa berhayal dengan benda itu. Misalkan ke dinding kita ajak ngobrol. Kita lihat handphone yang blank gini tapi kita bisa lihat ada muka orang di situ, entah siapa itu, entah itu tokoh masyarakat, entah itu misalkan kalau dari Nasrani entah itu Tuhan Yesus, atau kalau dari Muslim itu Nabi Muhammad, siapa aja bisa kita ajak ngobrol, tapi itu sebenarnya cuma hayalan kita. Jadi skizofrenia tuh seperti itu, apa aja itu, mau tuyul, mau pocong, semua kita hayalin, terus kita ngedalemin hal itu, kita terbawa dengan suasana itu, dan itu jadi dunia kita udah ada di situ, kita udah nggak aware dengan dunia kita yang di luar, dengan apa kehidupan kita harus makan, kita harus minum. Terus misalkan kita dibawa menghayal, seperti contoh kita lagi jalan, kan kalau kita, contoh ya saya nih, dulu saya lagi jalan kaki, saya lihat ada baut, terus ada suara, itu telan tuh baut, kalau nggak dunia kiamat. Sampai gitu? Sampai kayak gitu. Saya dulu pernah telan koin, saya telan mur, saya telan, sampai kayak gitu. Terus itu gimana ya? Itu sampai terbawa, terus saya masuk rehab, habis itu saya keluar lagi udah oke. Sebenarnya sih semua ada pemicunya ya itu. Kalau kita depresi berat, entar suara-suara itu datang kembali kayak gitu. Entah datangnya melalui suara, melalui gambar. Sebenarnya sih semua tergantung persepsi kita ya. Kalau kayak gitu, kalau menurut aku ya. Jadi kalau kita ngelihatnya itu sebagai, sebenarnya sih kalau kita nggak ada kegiatan itu bakal kembali lagi kayak gitu. Berarti bisa dikategorikan kalau skizofrenia ini tidak mengenal waktu dong? Iya, nggak kenal waktu. Kapanpun bisa? Kapanpun dia bisa snap, kita nggak ngapa-ngapain dia bisa balik lagi. Beda dengan kesurupan atau apa gitu ya? Beda ya? Beda. Kalau kesurupan kan itu udah nggak tahu deh astral apa gimana ya, makhluk gaib atau gimana. Cuma kalau skizofrenia itu sebenarnya sih dari diri kita sendiri, dari otak kita, dari pola pikir kita sih sebenarnya. Kalau aku salah satu dari itu
paling apa ya, kayak gangguan kecemasan pernah sih. Gangguan kecemasan Iya, pernah ya? Dalam hal kecemasanku waktu itu kan aku juga pernah sebenarnya mengalami mental illness itu. Karena aku waktu itu pernah kecelakaan dan aku merasa depresi. Terus kayak aku takut orang-orang memandangku tuh kurang gitu. dari diriku yang sebelumnya. Karena aku kecelakaan patah kaki dan pasti orang mau bilang aku orang cacat gitu. Waktu itu aku benar-benar nggak bisa jalan. Aku pakai kayak 2 kruk yang aku pakai tiap hari selama 6 bulan. Terus ya dalam proses itu ya tiap pergi kemana-mana orang liatin, tiap pergi kemana harus ada orang yang nemenin, pergi sendiri harus naik Grab gitu. Pasti orang kepo tanya, kenapa mas, tiap ketemu orang baru pasti selalu tanya terus kenapa. Pernah. Mungkin depresi sama gangguan tidur kali ya. depresi Dan gangguan tidur. Kalau Oke. depresi itu paling lebih ke dulu sih pas zamannya faktor kuliah. Posisi waktu itu ya biasa, faktor ekonomi. Oke. Jadi sempat kayak di tengah tuh kayak mau maju tanggung, mau mundur juga sayang. Secara psikis itu kan mengarah ke hal yang halusinasi dan segala macamnya itu ya. Pada realitanya itu yang kebanyakan kaitannya sama budaya. Jadi itu di mana si beberapa orang tersebut, oknum-oknum itu menganggap beberapa hal yang itu tuh di luar nalar atau di luar di luar keadaan yang itu tuh manusiawi gitu ya. Oke. Contohnya berbicara sama makhluk lain, makhluk halus dan lain-lainnya itu. Nah itu dianggap itu tuh normal gitu loh. Atau kebanyakan orang menganggap itu tuh suatu kelebihan yang diwariskan turun-temurun dari leluhur dan lain-lainnya. Yang padahal itu adalah secara biologis itu tuh ada teorinya sendiri. Gimana cara abang ngatasin salah satu dari mental illness itu, terutama skizofrenia ini? Kalau skizofrenia ini sih waktu itu saya ya masuk rehabilitasi. Saya masuk ke rehabilitasi, dikurung, dikasih kegiatan. Dan bukan cuma sekali ya, sekali masuk keluar lagi, habis itu kumat lagi. Saya dulu mantan pemakai berat lah. Kalau kita pakai narkoba, kita snap, habis itu ya kita balik lagi ke situ. Ntar kita ya masuk rehabilitasi, itu pun masuk rehabilitasinya bukan gara-gara ketangkep polisi atau gimana, tapi keluarga saya sendiri, aku sendiri justru yang bawa, udah kamu udah snap nih, balik sana. Kalau boleh tahu jenis narkoba apa yang dipakai? Semua jenis narkoba, semua jenis. Jadi semua itu bisa bikin snap. Ganja aja kita lagi giting, lagi stone, terus tiba-tiba dia dateng, diajak ngobrol, kita asik nih ngikutin dia. Kita asik ngikutin hayalan kita balik lagi ke tempat yang sama, balik lagi ke situ lagi. Kayak gitu. Meskipun kayak kita kita ngisep ganja nih, kita stone. Ntar abis itu kita ngedrop hilang, stone-nya hilang. Tapi kalau kita pun masih berbicara sama temen hayalan kita, ya kita bakal balik lagi ke situ. Kayak gitu. Lebih banyak sosial sama nyari-nyari temen sih. Soalnya kalau nyendiri itu yang ada malah makin pikiran kemana-mana, makin nggak jelas. Sosialisasi ya? Iya, kayak ketemu teman gini, ya walaupun ketemu teman ada yang negatif, ada yang positif ya, seenggaknya aku tuh masih kayak punya kesibukan segala macam gitu loh. Iya, dibanding kalau aku sendiri gitu. Itu ngaruh ke nggak bisa tidur juga segala macem, gabut juga parah. Itu kayak susah diatasin. Oke. Karena kalau misalnya kita mau ngatasin itu, kita harus ngerubah kepercayaan orang, ngerubah perspektif orang lain yang tadi dia percaya akan hal itu. Terus kita harus bilang itu nggak benar secara teori gitu. Secara biologis itu tidak ada gitu loh. Dan itu susah. Itu kan susah. Itu dia mas. Kemarin sih aku sempet, bukan kemarin sih, semalam pun aku baru tidur tuh jam berapa siang ya, jam 8 siang. Terus aku sempet frustasi sih sebenarnya karena nggak bisa tidur. Aku cepet bingung tuh,
mau apa ya, mau ngapain ya. Nah tapi di sisi lain aku terus kepikiran, aku punya ide. Saat aku nggak bisa tidur, aku sama sekali nggak pegang HP. HP cuman buat nyalain musik dan lain-lain. Cuman aku di sana aku punya kegemaran lain, aku punya hobi ngelukis. Jadi ketika aku nggak bisa tidur, aku lebih ke nyalurin itu ke lukisan, kayak sketch-sketch kecil-kecil aja kayak gitu. Aku yakin lingkunganku tuh mau welcome nerima aku gitu. Tergantung dari akunya, dari diriku sendiri. Tergantung dari hati, dari pemikiranku, gimana orang bakal memandang kita, menilai kita. Nah, untuk mengatasi itu ya aku ya berusaha untuk tetap jadi diriku yang dulu. Tetap jadi seorang Yos yang dulu waktu nggak cacat gitu. Oke. Menurut salah satu rumah sakit dipublikasikan pada 10 September 2020 kemarin diperkirakan jumlah kematian akibat bunuh diri di Indonesia sekitar 1.800 kasus per tahun. Wow. Gimana pendapatmu mengenai orang-orang yang bunuh diri? Banyak sih sebenarnya yang mempengaruhi kasus bunuh diri itu sebenarnya banyak. Cuman aku juga nggak terlalu mempelajari itu sih. Jadi ya menurutku itu patut ketika ada orang yang berpikiran ke situ ya udah sih. Itu kita cuman bisa kasih support aja bahwa hidup tuh lebih indah daripada yang dia pikirin. Tuh. Kalau menurutku orang bunuh diri tuh goblok ya. Wow. Coba jelasin kenapa bisa dibilang goblok. Iya, gobloknya apa? Dia ya nggak ada iman dalam dirinya. Sedangkan kita beragama kan kita percaya sama Tuhan. Jangan khawatir kan hari esok atau gimana mau makan apa, uang dari mana pasti ada aja. Kalau kita percaya yakin. Jadi orang yang bunuh diri ya menurutku ya karena dia udah menyerah. Baik. Sama dunia ini, sama kenyataan dunia. Dia nggak mau berusaha untuk lebih melawan hal itu, menghadapinya. Survive itu seru loh. Dalam hal ya emang survive tuh ya kanan kiri lurus belakang tuh tabrak-tabrakan semua, tinggal kuat-kuatan mental aja. Cuma menurutku ya kalau lu udah berani survive, berarti ngerti apa yang harus lu cari, apa yang lu harus golin, apa yang lu harus targetin. Pasti nggak bakal lah kayak punya pikiran lu mau stres, mau bunuh diri. Kalau menurutku gitu sih. Kayaknya dia kurang liburan tuh. Kasian sih sebenarnya, tapi that's life. Ada yang ngambil kita ya kan. Ada yang lahir, ada yang mati. Mau gimana lagi? Mas Edo, kasih pesan buat teman-teman di luar sana yang sedang berjuang untuk melawan mental illness. Lu perbanyak kesibukan sih. Itu penting banget. Banyak kesibukan, jangan kebanyakan diri. Ya walaupun kesibukan lu banyak yang negatif juga, seenggaknya lu selalu ketemu sama orang. Setiap lu ketemu sama orang, entah dari obrolan pun, lu pasti punya berubah-berubah. Walaupun itu menurut gue ya nggak terlalu worth it banget. Cuma ya yang penting satu aja sih, perbanyak kesibukan aja. Sama aktif-aktif dah lu kemana-mana kek, main kek, apa kek. Berterima kasih atau bersyukur. Oke. Itu ke dirinya sendiri gitu loh. Bahwa selama ini kan mungkin dia udah berjuang. Buat teman-teman yang lagi sakit mental illness, khususnya buat anak-anak muda, jauh-jauhin narkoba. Ada lagi mungkin Bang? Apa ya, udah sih itu aja. Saranku ya semangat aja bro, jalanin hidup ini gitu loh. Deket sama Tuhan, kuatkan imanmu. Oke sih buat teman-teman yang lagi berjuang, aku juga sebenarnya. Kita sama-sama, yuk kita cari kegiatan yang positif tentunya. Nanti biar kita nggak terlalu fokus ke masalah sakit hati atau depresi atau mungkin gangguan-gangguan yang lain. Kita lebih gunakan waktu untuk aktivitas yang positif, yang jelas itu yang mendukung kita buat sembuh dari gangguan-gangguan lainnya. Itu aja sih. Baik Clara, terima kasih banyak, sehat selalu dan sukses di karirnya, oke? Makasih doanya. Yeah, sukses selalu dan sehat selalu. Sama-sama. Oke. Amin, terima kasih.